pada mata kuliah Metodologi Penelitian dan Biostatistika, Program Studi Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Saya, Doni Nurhamsyah, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan analisis data deskriptif menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS. Pada pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan dapat melakukan analisis data deskriptif menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS. Berikut ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan analisis data deskriptif menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS. Pastikan Anda telah melihat video sebelumnya terkait dengan bagaimana cara menginput data ke dalam aplikasi pengolahan data SPSS. Berikut ini adalah tampilan dari lembar kerja aplikasi pengolahan data SPSS, di mana pada kesempatan kali ini saya sudah menginput dua variabel penelitian, yaitu tingkat pengetahuan dan juga sikap dari responden. Responden yang saya ambil atau yang saya buat menjadi skenario pada kesempatan kali ini yaitu sebanyak 20 orang responden. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara kita melakukan analisis data deskriptif menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS. Langkah-langkah untuk melakukan analisis data deskriptif yaitu kita menggunakan menu bar Analyze. Silakan kita pilih Analyze, kemudian kita pilih Deskriptif Statistik, kemudian dalam deskriptif statistik ini ada banyak pilihan yang bisa kita gunakan dalam analisis deskriptif. Dalam hal ini, saya akan menggunakan terkait dengan yang frekuensi, karena data dari penelitian ini berupa angka atau numerik. Pada dasarnya, Anda bisa menggunakan menu yang lainnya, yaitu seperti deskriptif, explore, dan lain-lainnya. Dan juga pada dasarnya fungsinya juga sama. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya mencoba menggunakan yang frekuensi. Silahkan Anda pilih Analyze, Deskriptif Statistik, kemudian Frekuensi. Silahkan Anda klik. Kemudian, langkah berikutnya adalah kita pindahkan dua variabel yang ada di kotak sebelah kiri ini ke dalam kotak sebelah kanan. Caranya silahkan diblok, kemudian diklik tanda panah ini. Pastikan seluruh variabel yang akan kita analisis telah kita pindahkan ke dalam kotak di sebelah kanan ini. Langkah berikutnya adalah kita memilih di bagian statistik, silakan diklik. Kemudian pada bagian statistik ini kita bisa menceklis sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Contohnya, kita ingin menganalisis terkait dengan central tendency, yaitu kita ingin melihat mean, maka klik yang mean di checklist, kemudian misalnya kita ingin melihat median juga, modus, dan summary. Kemudian misalnya di bagian dispersionnya kita ingin melihat standard deviation, maka silakan di checklist. Dalam hal ini, kita bisa sesuaikan sesuai keinginan kita, atau sesuai analisis apa yang kita inginkan. Silakan nanti di checklist sesuai kebutuhan. Jika sudah dipastikan telah terchecklist, yang ingin kita analisis, kita bisa klik continue. Kemudian kita bisa pilih chart. Nah, di bagian chart kita bisa memilih chart yang kita inginkan. Di sini misalnya ada bar chart, kemudian pie chart, dan histogram. Misalnya dalam hal ini saya mencoba menggunakan yang pie chart. Kemudian di bagian chart value-nya silahkan dipilih saja mau frekuensi atau persentase. Karena nanti pada dasarnya setelah sudah menjadi output, kita bisa merubahnya. Oke, dalam hal ini saya mencoba pakai frekuensi saja, kemudian klik continue. Kemudian di bagian format dan bootstrap dibiarkan saja. Dan yang berikutnya adalah di bagian display frequency tables, pastikan ini di checklist. Setelah kita pastikan di checklist sesuai kebutuhan, kita bisa klik OK. Berikut ini adalah output dari analisis data deskriptif menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS.
Untuk membaca output SPSS, kita harus memulai dari identifikasi missing data pada input atau entry data yang sudah kita lakukan. Dalam hal ini, di sini missing datanya adalah 0. Artinya, tidak terdapat kesalahan dalam proses penginputan atau entry data yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu, kita bisa melanjutkan untuk menginterpretasi ke tahapan berikutnya. Nah, berikut ini adalah tampilan dari output analisis deskriptif. Biasanya, pada analisis deskriptif, kita melihat seperti mean, median, modus, standar deviasi, dan summary. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian yang kita lakukan. Pada hal ini contohnya, kita melihat mean pada tingkat pengetahuan dan juga sikap. Misalnya, di sini tingkat pengetahuan min-nya adalah 68,2 sekian-sekian, dan juga sikap min-nya adalah 53,65. Tentunya data ini sangat berguna untuk dimasukkan ke dalam pembahasan dalam penelitian kita. Berikutnya adalah frekuensi table. Ini adalah data yang juga memiliki banyak makna yang bisa memperkuat hasil penelitian kita. Contoh pembacaan dari tabel ini adalah, misalnya pada variabel tingkat pengetahuan ini, kita ingin melihat yang skor pengetahuannya 29,41, ternyata di sini ada 1 orang. Atau kalau dipersentasekan menjadi 5%. Kemudian misalnya kita juga ingin melihat skor tingkat pengetahuan tertinggi, 88,23, di sini ada 4 orang. Atau kalau dipersentasekan menjadi 20%. Nah, tentunya tabel ini bisa digunakan sebagaimana mestinya. Begitu juga variabel yang satu lagi, yaitu terkait dengan sikap. Ini kita bisa maknai dari setiap angka yang ada di sini. Kemudian selain dengan tabel, ini adalah diagram, di mana diagram ini biasanya sangat berguna untuk memaparkan hasil penelitian kita kepada para penguji nantinya. Diagram ini sangat banyak jenisnya, ada bar chart, histogram, dan sebagainya. Tentunya, meskipun kita sudah membuat dalam bentuk pie chart seperti ini, nanti ketika kita akan menampilkan dalam bentuk histogram, kita juga bisa mengubah bentuk dari diagram ini. Dari diagram ini tentunya bisa dimaknai oleh kita sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Begitu juga pada diagram yang variabel satu lagi, yaitu sikap. Demikian penjelasan tentang melakukan analisis data deskriptif menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS. Jika ada yang ingin didiskusikan berkaitan dengan pokok bahasan kali ini, silakan tuliskan pada kolom komentar atau forum diskusi yang telah disediakan pada Learning Management System LIV Unpad. Sampai bertemu kembali pada pokok bahasan berikutnya. Terima kasih.